Shalom, saya Beatrix Emalia, mewakili tim kreatif OMK Profesional Muda dan Seksi Liturgi Dewan Pastoral Paroki Santo Yakobus Mariso mengucapkan Selamat Paskah kepada kita semua yang merayakannya. Hari Paskah kedua dirayakan oleh Gereja Katolik sebagai Hari Pesta Kerahiman Ilahi. Nah, seperti apa dan bagaimana Pesta Kerahiman Ilahi akan kita bahas pada talkshow kita pada hari ini bersama narasumber kita, Pastor William Daya. Beliau adalah salah seorang staf di Seminari Menengah Santo Petrus Claver Makassar yang juga adalah seorang pencinta devosi kerahiman ilahi. Shalom, Pastor. Shalom. Oke, selamat bertemu kembali, Pastor. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya, Pastor? Puji Tuhan, baik. Pastor, pada kesempatan ini talkshow kita akan membahas mengenai kerahiman ilahi. Mengingat pada hari Paskah yang kedua, Gereja Katolik akan merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Namun mungkin masih banyak umat kita di paroki yang belum mengenal lebih jauh atau lebih dalam tentang kerahiman ilahi. Mungkin Pastor pada saat ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada umat yang ada di rumah tentang seperti apa dan bagaimana kerahiman ilahi itu, Pastor. Kerahiman ilahi itu merupakan salah satu devosi yang bertujuan untuk merenungkan, menyelami, dan juga untuk menimba kerahiman dari Allah yang begitu rahim bagi umat manusia. Kerahiman Allah itu tidak hanya terbatas pada orang Katolik, tetapi juga tercurah pada setiap orang yang memang menaruh pengharapan, keyakinan pada Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa kerahiman ilahi ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat Katolik, Pastor ya, tapi juga kepada seluruh umat manusia. Lalu bagaimana, Pastor, cara kita untuk menimba kerahiman Allah yang tidak terselami itu, Pastor? Tuhan Yesus itu menyatakan kepada Santa Faustina bagaimana kita menimba kerahiman ilahi itu. Paling tidak itu ada 5 cara, 5 bentuk. Bentuk pertama itu korongkah, doa yang dipanjatkan oleh umat beriman tertuju kepada Allah. Kita dapat menimba kerahiman Allah itu lewat 5 cara, sebagaimana diamanatkan oleh Yesus pada Santa Faustina. Yang pertama itu korongkah. Doa ini kita tujukan kepada Bapa, dan isinya sesungguhnya kita itu bersama dengan Yesus mempersembahkan Yesus. Kita bisa lihat misalnya pada rumusan doa Bapa kami, yaitu Bapa yang kekal, persembahkan kepadamu tubuh dan darah di badan kalian putra Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi kita mempersembahkan diri kita bersama dengan Yesus kepada Bapa. Yesus meminta kepada Santa Faustina itu, barang siapa yang setia mendoakan doa korongkah itu dalam hidupnya dengan penuh iman, itu Allah akan melindungi dia, membela dia, dan terlebih lagi pada saat-saat dia susah, bahkan pada saat kematiannya, ya, putranya akan hadir, akan membela orang bersangkutan untuk memperoleh keselamatan itu. Itu yang pertama, korongkah. Korongkah ini bisa didoakan itu kapanpun, ya, kapanpun. Dia tidak mengenal waktu tertentu, tapi didoakan kapanpun. Lalu kemudian yang kedua itu gambar kerahiman ilahi, gambar kerahiman ilahi. Supaya kita lebih mudah untuk menghayati, mengingat Yesus Allah yang Maha Rahim, yang penampakannya kerahiman Allah itu nyata dalam diri Yesus sendiri. Dia meminta kepada Santa Faustina supaya dibuat satu lukisan
Dan lukisan itu yang kita kenal sekarang ini sebagai gambar kerahiman ilahi. Ketika kita menghormati gambar kerahiman ilahi ini, kita menghormati Yesus sendiri di sana. Lalu kemudian yang ketiga, jam kerahiman. Ya, jam kerahiman. Jam kerahiman ini didoakan pada jam 3 sore. Jam 3 sore yang diyakini itu merupakan saat di mana Yesus wafat. Tapi perlu dicatat di sini bahwa jam 3 tidak berarti bahwa jam 3 kita mendoakan itu. Tapi harus kita maknai sekitar, jadi detik-detik dari kematian Yesus itu. Bisa mungkin kurang 5 menit, bisa lewat 5 menit itu di sana. Nah, pada intinya adalah kita mengingat bahwa ini merupakan puncak dari pengorbanan Yesus yang berjuang untuk keselamatan manusia. Dia membuka dirinya, memberikan kerahimannya, pengampunannya pada siapapun. Maka dia meminta pada saat itu supaya kita membawa siapapun, terutama para pendosa di hadapan Allah, supaya mereka itu dapat pengampunan dari Allah. Juga kita mencoba merenungkan itu perjuangan Yesus itu, ya. Ini bahwa dia rela mati di salib untuk menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada umat manusia. Kita ingat dalam kitab suci itu tiada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu di sana. Itu jam kerahiman. Lalu yang berikutnya lagi, novena kerahiman ilahi. Novena kerahiman ilahi ini agak berbeda dengan novena-novena lain, karena kalau novena-novena lain umumnya satu intensi itu didoakan berturut-turut selama 9 hari, satu intensi atau 9 kali, ya. Tetapi novena kerahiman ilahi itu mempersembahkan tiap hari satu kelompok orang tertentu. Itu di sana selama 9 hari. Jadi ada 9 kelompok orang di sana yang dipersembahkan pada Tuhan. Dan Yesus menunjuk waktu kapan doa ini harus didoakan, yakni mulai Jumat Agung, sampai dengan hari Sabtu menjelang pesta kerahiman ilahi. Dan novena kerahiman ilahi ini juga menjadi salah satu syarat bagi mereka yang pada pesta kerahiman ilahi untuk memperoleh itu namanya indulgensi penuh. Yang kelima itu pesta kerahiman ilahi. Inti dari pesta kerahiman ilahi ini adalah Allah pada waktu itu mencurahkan rahmatnya secara melimpah kepada setiap umat beriman. Maka salah satu wujudnya itu bagi umat beriman yang memenuhi syarat itu dalam persiapannya dalam rangka merayakan pesta kerahiman ilahi ini akan diberi namanya indulgensi penuh. Nah, untuk memperoleh indulgensi penuh ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh umat beriman. Pertama itu dia harus mengakukan dosa. Dosa ini dilakukan itu mulai masa prapaskah itu, ya, itu. Lalu kemudian yang kedua menjalankan novena kerahiman ilahi, dia mulai dari Jumat Agung. Lalu kemudian yang ketiga mendoakan wujud bagi Sri Paus, biasanya itu 1 kali Bapa Kami, Salam Maria dan Kemuliaan. Dan berikutnya mengikuti Ekaristi dan menyambut Komuni Kudus pada pesta kerahiman ilahi itu sendiri. Bahkan masih ditambahkan lagi ada satu, yaitu mendoakan Bapa Kami dan Aku Percaya di hadapan Sakral Maha Kudus, sekaligus menyatakan pernyataan iman seperti ini: Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Ini rumus yang sudah diakui oleh gereja, dan itu yang
dianggap menyatakan iman kita lewat ungkapan itu. Bahkan sangat diharapkan juga pada pesta kerahiman ilahi itu orang masih melakukan karya amal, entah itu langsung maupun lewat doa. Jadi dari penjelasan pastor ini kita bisa menangkap bahwa sebenarnya ada 5 cara ya. Yang pertama itu dengan koronka, yang kedua gambar kerahiman ilahi, jam kerahiman, novena kerahiman, dan yang terakhir itu pesta kerahiman. Nah, mengenai jam kerahiman ini Pastor, tadi Pastor sempat singgung sedikit bahwa tidak mesti tepat pukul 3 Pastor ya? Iya, lalu misalnya kalau misalnya seperti saya Pastor ya, misalnya saya berdoanya biasa pagi atau malam, apakah saya bisa memindahkan jam kerahiman itu pada pagi atau misalnya pada malam hari Pastor? Tidak demikian. Idealnya memang itu jam 3 itu. Tetapi kalau kita memperhatikan itu pesan Yesus pada Santa Faustina itu dikatakan detik-detik itu kematian Yesus itu di sana. Dia mengalami pergumulan di sana. Jadi renungan tentang Yesus yang menderita itu tidak hanya pada jam 3 itu, tapi sebelumnya kan sudah mulai. Jadi jam kerahiman itu mencakup ini proses, boleh katakan sengsaranya, kematiannya, dan sesudah itu beberapa saat tentu saja. Maka itu dipilih jam 3 itu, tapi tidak bisa kita pindahkan misalnya jam 5 itu sore, tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memindahkannya di waktu yang lain Pastor ya. Jadi lebih tepatnya kita berdoa di sekitar jam 3 tersebut. Oke, baik Pastor. Pada jam kerahiman ini kita memuliakan dan menimba kerahiman ilahi. Namun banyak juga umat yang justru pada jam kerahiman itu mungkin lebih sering mendoakan doa koronkanya. Itu bagaimana Pastor? Ini kita mengajarkan 2 bentuk devosi. Jam kerahiman devosi tersendiri, koronka devosi tersendiri. Jam kerahiman itu kita memuliakan Yesus itu di sana. Kita juga menimba kerahiman Allah lewat Yesus di sana. Jadi kita tujukan kepada Yesus. Sedangkan doa koronka itu bisa didoakan kapanpun. Itu kita tujukan kepada Bapa. Jadi 2 devosi memang bisa digabung, tetapi tidak bisa koronka mengganti jam kerahiman ilahi. Karena jam kerahiman ilahi tidak bisa dipindahkan pada tempat lain, sementara koronka itu bisa dipindahkan pada kesempatan lain. Dan juga berbeda sekali lagi tadi, kalau jam kerahiman kita memuliakan Yesus di sana, dan kita juga menimba kerahiman ilahi lewat Yesus, kerahiman Allah lewat Yesus, dan kita memuji-muji Yesus di sana. Sementara koronka itu kita bersama dengan Yesus memuliakan Bapa. Tadi Bapak Pastor menjelaskan mengenai indulgensi penuh yang bisa diterima oleh umat Katolik di dalam masa pesta kerahiman ini. Namun salah satu syaratnya tadi Pastor katakan adalah dengan mengikuti misa dan menerima komuni kudus. Nah, situasi kita saat ini Pastor ya, dimana karena wabah corona ini tidak memungkinkan kita sebagai umat Katolik untuk bisa menerima komuni secara langsung. Apakah dalam situasi ini kita masih tetap bisa mendapatkan indulgensi penuh Pastor? Umat beriman yang tidak bisa ikut merayakan Ekaristi dan menyambut komuni kudus pada pesta kerahiman ilahi itu masih bisa mendapatkan indulgensi penuh. Di samping syarat-syarat yang tadi saya sebut, antara lain harus ada kemauan sungguh untuk bertobat dan bisa diwujudkan lewat penerimaan sakramen tobat, lalu kemudian mendoakan intensi untuk istri paus itu, lalu kemudian mendoakan Bapa kami dan aku bersaya, dan menyatakan iman bahwa
Yesus itu Raja Kerahiman Ilahi, Dia adalah andalan kita. Bedanya di sini, kalau tadi pada waktu misa diucapkan di hadapan Sakramen Maha Kudus, sekarang ini Bapa kami dengan aku percaya tadi didaraskan di hadapan gambar kerahiman ilahi. Syarat-syarat lain sama, hanya bedanya di pengganti komunikus tadi itu, di Bapa kami dengan aku percaya itu, dan pernyataan iman kita akan Yesus sebagai andalan kita, Raja Kerahiman Ilahi, diucapkan di hadapan gambar kerahiman ilahi. Itu saja. Umat yang terkasih, jadi meskipun pada saat situasi saat ini di mana kita tidak bisa mengikuti misa, namun indulgensi penuh masih tetap bisa kita terima dengan cara kita berdoa di depan gambar kerahiman ilahi, berdoa Bapa kami dan aku percaya, juga mengakukan pengakuan iman kita, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Selain itu juga ketika kita tidak bisa menerima sakramen tobat, selama dalam hati kita betul-betul memiliki penyesalan akan dosa-dosa kita dan juga niat untuk membenci dosa dan juga kerinduan dalam hati untuk mengikuti misa dan menerima komuni kudus, itu menjadi syarat yang cukup bagi kita untuk menerima indulgensi penuh. Dan setelah situasi menjadi lebih baik, kita dapat langsung bertemu dengan pastor untuk meminta pengakuan dosa dan juga mengikuti misa. Baik Pastor, tadi Pastor sudah menjelaskan bahwa novena kerahiman itu dilaksanakan pada Jumat Agung sampai sehari sebelum pesta kerahiman. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pastor dari umat, apakah kita boleh mendoakan novena kerahiman itu di luar daripada waktu tersebut dan selain daripada 9 kelompok orang tadi yang sudah kita doakan, apakah kita boleh memasukkan wujud-wujud doa pribadi kita Pastor dalam novena ini? Boleh saja, dengan catatan bahwa wujud-wujud itu tetap dipertahankan, 9 kelompok itu, lalu kita sisipkan di tiap hari wujud pribadi kita masing-masing, tetapi dengan cara begitu maka kita masih harus membuat doa khusus sesuai dengan intensi kita yang perlu ditambahkan pada rumus yang ada. Dengan kata lain, rumus yang ada tidak bisa kita ganti. Jadi kita hanya menambahkan doa untuk menggabungkan antara intensi kita pribadi dengan intensi yang memang sudah diminta oleh Yesus sendiri dalam novena kerahiman ilahi itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pastor dari umat, apakah devosi kerahiman ilahi ini merupakan lanjutan daripada devosi hati kudus Yesus? Menarik, pada waktu Santa Faustina itu beradorasi, lalu di sana Tuhan Yesus menampakkan diri dan menyatakan diri bahwa Dia adalah Raja Kerahiman Ilahi. Kalau kita memaknai ini, maka devosi kepada hati kudus Yesus itu berkaitan erat dengan devosi kerahiman ilahi. Dan bahkan berkali-kali juga itu Yesus meminta Santa Faustina untuk beradorasi itu. Dengan kata lain, sebetulnya sakramen Maha Kudus itu merupakan wadah nyata itu dari Yesus yang hadir yang begitu rahim. Keduanya ini saling melengkapi, saling menyempurnakan. Sekali lagi kita lewat sakramen Maha Kudus kita mengenal pribadi Allah sendiri yang begitu rahim, sebagaimana itu di sana ditunjukkan oleh Yesus sendiri pada saat Santa Faustina itu beradorasi. Yesus di sana memperkenalkan diri sebagai Raja Kerahiman Ilahi. Pastor, dalam
Tapi jika kita bandingkan dengan bentuk devosi-devosi yang lain, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga devosi kerahiman ilahi ini tidak begitu dikenal luas oleh umat pastor? Menurut hemat saya, ini merupakan devosi baru yang belum lama kemunculannya. Sedangkan devosi-devosi lain itu sudah cukup lama ya muncul. Itu yang pertama, termasuk devosi baru. Kemudian yang kedua, sebagaimana juga devosi-devosi lain, orang mencintai devosi itu kalau dia sudah kenal baik. Kita mengenal, kalau kita kenal baik, lalu kemudian kita cintai. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Sayang. Nah ini juga, orang itu karena belum mendalami sungguh kekayaan dari devosi ini dan juga belum menggali, maka belum, bagi sebagian orang itu belum ada ketertarikan. Tapi seandainya dia sudah mendalami sungguh kekayaan dari devosi ini, saya percaya bahwa suatu saat dia juga akan tergugah, tertarik untuk menyembah devosi ini. Dan saya kira devosi manapun juga, selama dia tidak menyelami dan merasakan buahnya, itu pengaruhnya dari devosi itu bagi kehidupannya, dia akan tidak akan tertarik. Tapi kalau dia sudah merasakan itu pengaruh devosi itu yang dia hidup dalam kehidupannya, pasti dia akan hidupi dari waktu ke waktu. Nah saya pikir juga sama dengan devosi kerahiman ilahi. Harus kita akui, itu banyak orang yang belum mengenalnya sungguh-sungguh. Lalu berikutnya juga devosi ini baru masuk keuskupan kita ini baru 10 tahun lebih ya, belum begitu lama. Dan sekian lama juga boleh dikatakan itu orang berjuang mencari informasi sendiri-sendiri itu, dan diundang pembicara-pembicara dari luar untuk mendalami itu. Tapi kita harus ingat bahwa orang yang ikut serta dalam pendalaman sekitar devosi ini begitu terbatas. Jadi informasi yang sampai kepada umat pada masa itu masih sangat terbatas, sehingga mereka itu belum bisa mencintai sungguh-sungguh. Sekali lagi, kalau mereka sudah kenal, itu pasti mereka akan mengikutinya. Tapi juga kita harus ingat bahwa kecenderungan umum yang namanya bentuk devosi itu tidak akan menyerap begitu banyak umat. Lihat saja devosi-devosi yang ada selalu terbatas, dan jangan berpikir itu akan punya banyak peserta itu di dalamnya. Biasanya tidak seberapa banyak. Tapi bagi saya, dan itu yang menjadi kunci, kadang-kadang orang berpikir devosi kami ini berhasil kalau berhasil menghimpun umat banyak. Tapi sekali lagi, saya malah tidak berpikir ke arah sana. Saya itu hanya melihat pengaruh devosi itu apakah mempunyai daya ubah bagi orang yang menghidupinya. Macam misalnya kerahiman ilahi ini, itu diharapkan orang berkumpul pada jam 3, tidak mungkin itu, karena masing-masing kerja. Tapi Yesus memberikan jalan keluar. Meskipun kita tidak berkumpul di sana, tetapi kita di tempat kerja kita sendiri langsung berpikir, mengarahkan hati kita, sekarang Yesus wafat untuk saya dan memberikan pengampunan kepada saya dan setiap orang yang saya persembahkan kepada dia, itu dia ampuni. Rahmat-rahmat yang saya mohon pada time kerahiman itu akan diperhatikan oleh Yesus sendiri. Nah, bagi saya yang penting adalah bukan berkumpulnya, tapi menghidupi rohnya itu. Menghidupi rohnya itu apa? Menjadi pribadi yang rahim, sama seperti Allah. Baik Pastor, ini pertanyaan selanjutnya dari umat. Dengan mendoakan novena kerahiman ilahi, apakah buah-buah yang bisa didapatkan oleh umat dengan mendaraskan novena ini, Pastor? Sesungguhnya kita tidak terpaku kepada novena kerahiman ilahi, tapi semua bentuk devosi kerahiman ilahi yang 5 tadi itu pada intinya kita dibenamkan dalam kerahiman Allah yang begitu dalam. Nah, kalau kita sudah
merasakan kasih Allah dan kerahimannya begitu dalam, semestinya itu hati kita juga terbuka untuk juga berlaku rahim, berbelas kasih, berjiwa pengampun kepada sesama kita. Nah, salah satu indikasi bahwa devosi-devosi ini berpengaruh pada saya bila sudah ada perubahan dalam diri saya. Yang semula mungkin sulit saya mengampuni, sekarang sudah bisa mengampuni. Yang sebelumnya rendah hati, sekarang menjadi rendah hati. Yang sebelumnya saya tidak punya bela rasa, sekarang ini sudah mulai berbela rasa. Nah, bela rasa ini tidak hanya kita bisa ungkapkan lewat doa, tetapi juga lewat tindakan nyata. Jadi yang diharapkan sebetulnya dari devosi kerahiman ilahi ini, kelima bentuk itu, ujung-ujungnya kita itu akan menjadi rasul kerahiman. Kita sudah mengalami rahmat Allah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar, pengampunan Allah yang begitu besar. Mestinya ini mengubah hati kita. Itu juga untuk menjadi orang yang rahim. Sekali lagi, orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang berbela rasa, dan seterusnya. Itu baru ada buahnya. Jadi kadang-kadang orang hanya terpaku pada doanya. Saya sudah doa, selesai. Maka itu ini bukan hanya pada devosi kerahiman ilahi, pada doa-doa lain juga, devosi-devosi lain. Orang hanya prioritaskan saya sudah doa, sudah. Sebetulnya bukan doanya itu sendiri yang menjadi inti. Yang menjadi inti dari semua bentuk devosi, termasuk devosi kerahiman ilahi, adalah kita meniru bagaimana misalnya Santa Faustina itu menyelami dan menghidupi dalam kehidupannya Allah yang begitu rahim dalam dirinya. Meniru. Nah, ini yang saya rasa kerap itu orang berkomentar, kamu ikut kegiatan macam-macam tapi kok pulang ke rumah seperti tidak ada perubahan, karena hanya terpaku pada doanya. Misalnya saya devosi kepada kerahiman ilahi ini, siapa yang menjadi patron saya? Itu Santa Faustina, ya. Bagaimana dia dibimbing oleh Allah, oleh Yesus di sini, itu untuk berbelas kasih kepada orang lain. Oke Pastor, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat. Semoga penjelasan Pastor tadi dapat bermanfaat bagi kami semua, khususnya menambah pengetahuan kami tentang kerahiman ilahi. Semoga Pastor tetap sehat selalu ya. Oke, dan semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain, Pastor. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dengan melakukan devosi kerahiman ilahi, sebagai umat kita diharapkan dapat menjadi rasul kerahiman ilahi yang penuh kasih, berbelas kasih, berbela rasa, dan berjiwa pengampun. Demikianlah talkshow kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.